Mulai lagi ya. Oke, ngapunten, pas recap saja nanti supaya nanti untuk belajar kalian sudah punya satu rekaman yang utuh ya, tidak terpotong-potong. Baik, pas recap ya. Jadi tadi kita sudah sempat belajar beberapa menit ya. Cuman sekarang ini karena Zoom-nya terpotong sehingga untuk di pertemuan kedua ini akan aku recap cepat yang sudah kita bahas di sebelumnya tadi ya. Jadi darah ini merupakan komponen yang kemudian penting untuk identifikasi sebuah penyakit ya. Karena memang sebagian penyakit, sebagian besar penyakit itu kita memerlukan pemeriksaan darah untuk dilakukan agar kemudian bisa didiagnosa. Seperti itu. Nah, oleh karena itu penting untuk kita memahami bagaimana darah kita bekerja atau fisiologi dari darah. Ya, seperti itu. Darah kita sendiri terbagi menjadi dua kompartemen atau dua bagian besar, D. Yang pertama kita sebut dengan plasma darah, yang kedua kita sebut dengan sel darah atau kita sebut dengan form unit atau form elemen, kurang lebih seperti itu atau elemen padat. Ya, jadi sekali lagi darah kita terbagi menjadi dua kompartemen besar, plasma darah atau cairan darah dan juga sel darah atau elemen padat dari darah kita. Seperti itu. Kalau kita bandingkan, mana yang lebih banyak antara plasma darah dan juga elemen padatnya, ternyata yang lebih banyak adalah plasma darahnya. Kurang lebih menempati 55% dari total darah kita. Itu isinya adalah plasma darah. Sementara itu, sel darah kita itu hanya menempati kurang lebih 40 sampai dengan 45%. Jadi emang lebih sedikit deh komponen dari sel darahnya. Sementara itu, sel darah sendiri yang disebut dengan sel darah itu terbagi menjadi tiga jenis sel, ya tiga jenis. Yang pertama kita sebut dengan eritrosit, yang kedua kita sebut dengan leukosit, dan yang ketiga adalah platelet. Ini adalah tiga jenis sel darah kita, ya seperti itu. Sementara itu plasma, plasma ini paling tidak setidaknya memuat tiga komponen besar. Yang pertama adalah air yang paling banyak komposisinya 90% ya, bahkan ada yang menyebutkan 95% ya. Yang kedua adalah protein dan yang ketiga adalah larutan lainnya atau zat terlarut lainnya. Apa saja yang disebut dengan zat terlarut lainnya seperti ion-ion ya, natrium ya, kalsium dan seterusnya itu ada di dalam plasma darah kita. Tapi kemudian komposisinya atau kadarnya kecil sekali ya, di bawah 2%. Bahkan ketika mereka semua di total tetap kadarnya di bawah 2%, deh. Sedikit sekali zat-zat terlarut lainnya ini. Yang paling besar emang air, deh. Tapi kemudian yang terbesar kedua atau yang terbanyak kedua, ternyata komponennya adalah protein. Protein memuat kurang lebih 7% komponennya. Jadi 55% plasma darah ini sebagian besar isinya adalah air dan sebagian kecil isinya adalah protein dan juga zat terlarut lainnya. Tapi kemudian karena memang protein merupakan komponen terbesar kedua, maka nanti dua zat ini, air dan juga protein, ini saling berkaitan, saling berhubungan. Di mana kadar air itu dipengaruhi oleh kadar protein, Dek. Jadi nanti kita akan perdalam dua ini, Dek. Ya, bagaimana hubungan antara air dan juga protein di dalam plasma darah. Karena mereka berdua saling berhubungan. Kurang lebih seperti itu. Sementara nanti untuk fungsi-fungsinya kalian bisa baca sendiri ya deh ya nanti ya. Baik, ini tadi deh ya. Ini merupakan apa namanya dua komponen darah ya. Ada sel darah dan juga ada plasma darah. Yang disebut dengan plasma ini nanti sekali lagi tak ingatkan kalian harus paham betul mengenai air dan juga protein. Perhatikan, karena air dan juga protein ini merupakan dua besar komponen yang paling banyak di dalam plasma. Dua besar. Pertama air memang, tapi kedua protein deh. Sehingga nanti mereka berdua saling menghubungi. Paham ya? Seperti itu. Jadi ketika kita bahas plasma nanti, kalian harus clear tentang air dan juga protein di dalam plasma darah. Nanti kalau kita bicara mengenai protein protein plasma, ternyata protein itu ada tiga jenis di dalam darah kita. Ada albumin, globulin, sama fibrinogen. Mereka bertiga adalah tiga jenis protein di dalam darah kita. Paham ya? Seperti itu. Baik, sementara kalau misalkan sel darah, sekali lagi, sel darah ada tiga jenis juga ya. Ada sel darah merah atau RBC atau red blood cell, ada sel darah putih atau WBC atau white blood cell, dan juga ada keping darah atau platelet. Tiga ini merupakan tiga jenis sel darah kita ya. Nanti kalau kita bicara mengenai platelet dan juga red blood cell, jenisnya tidak terlalu banyak, Dek. Cuman ada satu jenis saja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai white blood cell atau sel darah putih, ternyata jenisnya ada banyak sekali. Ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit. Bahkan limfosit ada dua nanti. Ada limfosit T sama ada limfosit B. Jadi kalau kita bicara mengenai sel darah putih, ternyata klasifikasinya, jenis-jenisnya ada banyak. Ya, beda dengan RBC dan juga platelet. Jenisnya cuma satu. Seperti itu. Oke?
Baik. Nanti kita belajar mengenai hematokrit ya. Aku jelaskan di bawah saja nanti mengenai hematokrit. Supaya lebih cepat ya, supaya terstruktur kita belajarnya. Perhatikan baik-baik deh, kita mulai dari plasma terlebih dahulu. Sekali lagi tadi, bahwa plasma kita itu isinya terbanyak adalah air deh, kurang lebih sekitar 90%. Ya, kalian boleh menyebutnya 90%, 95, 92, sembarang. Pokoknya kurang lebih range-nya, kurang lebih 90 sampai dengan 95%. Tapi kemudian, yang terbanyak kedua adalah protein di dalam plasma kita, kurang lebih sekitar 7% deh. Ya nggak sih? Oleh karena itu kita penting membahas mengenai protein. Nanti ada tiga jenis protein, albumin, globulin, dan juga fibrinogen. Ini merupakan fungsi-fungsinya. Jadi udah tak rangkum di sini. Jelas ya, udah tak rangkum. Ini adalah fungsi-fungsi dari protein di dalam plasma darah kita. Baik, mari kita perlihatkan bagaimana hubungan antara keduanya. Perhatikan baik-baik, Dek. Jadi di dalam darah kita, ini darah kita ya, kita mengenal ada tiga ruang di dalam tubuh kita. Yang pertama kita menyebut dengan ruangan di dalam pembuluh darah. Ini ada ruangan kan? Ini pembuluh darah kita ya, ini sel-sel ya. Ini sel-sel di luar pembuluh darah. Perhatikan, ruangan di tengah ini kita sebut dengan ruangan atau ya ruangan intravaskular atau kita menyebutnya intravascular space. Intravascular space. Jadi ini ya di dalam pembuluh darah kita itu kita sebut dengan intravascular space. Di luar pembuluh darah ya, di luar pembuluh darah ini ya, ini kita sebut dengan yang ini, yang warna biru nih ya, ini kita sebut dengan interstitial space atau interstitial fluid atau apa namanya, cairan interstisial. Jadi interstitial space ini diisi oleh interstitial fluid, cairan interstisial. Di dalam sel kita juga ada cairannya juga, Dek. Atau juga ada ruangan kita sebut dengan intracellular fluid. Jadi, cairan di dalam tubuh kita itu terdistribusi di dalam tiga tempat ini. Paham? Ada yang di dalam pembuluh darah kita sebut dengan cairan plasma atau intravaskular fluid. Ada di dalam sel kita menyebutnya intracellular fluid. Dan juga ada di luar sel dan juga di luar pembuluh darah. Kita menyebutnya intersisial dari kata di antara. Intersisial itu artinya di antara, Dek. Jadi, sekali lagi, cairan di tubuh kita terdistribusi di tiga tempat. Di plasma, tadi ya, ada cairannya kan? Yang kedua ada di dalam sel, dan juga ada di antara pembuluh darah dan juga sel. Kita sebut dengan intersisial. Oke, baik. Lalu bagaimana plasma darah kita itu, Dek, cairan di dalam plasma darah ini, itu diatur perpindahannya. Dia bisa keluar dari pembuluh darah menuju ke intersisial atau bahkan masuk ke dalam sel, bisa diatur deh. Tapi kemudian ada dua tekanan yang mengatur agar kemudian cairan dari pembuluh darah itu tidak terlalu banyak ngerembesnya. Walaupun setiap hari ngerembes deh. Cairan di sini H2O itu air ya, itu setiap hari ngerembes. Ngerembes menuju ke sana. Setiap hari deh ngerembes. Bahkan sekarang lagi ngerembes kita ini ya. Kita lagi belajar kan dia lagi ngerembes. Tapi kemudian kenapa sih rembesan dari pembuluh darah menuju ke intersisial ini tidak terlalu banyak? Itu karena di dalam pembuluh darah kita itu diatur oleh dua tekanan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama kita menyebutnya tekanan onkotik, ya, tekanan onkotik, onkotik, onkotik. Dan yang kedua adalah tekanan hidrostatik, tekanan hidrostatik. Jadi dua tekanan inilah hidrostatik. Mohon maaf ya, ini aku tulisannya agak jelek karena pakai pakai keypad di laptop, jadi bukan pakai pen. Baik. Jadi dua tekanan inilah yang membuat air itu tetap berada di dalam pembuluh darah, tidak terlalu banyak yang rembes. Tekanan onkotik ini, deh, ini merupakan tekanan di dalam pembuluh darah akibat konsentrasi dari protein atau akibat dari protein. Paham ya? Protein. Sementara tekanan hidrostatik ini merupakan tekanan di dalam pembuluh darah akibat air. Jadi, air dan juga protein itu membentuk dua tekanan besar di dalam pembuluh darah kita. Paham? Air dan juga protein itu membentuk dua tekanan besar di dalam pembuluh darah kita. Yang kita sebut dengan tekanan hidrostatik dan juga tekanan onkotik. Tekanan adanya air di dalam pembuluh darah kita itu membuat pembuluh darah kita memiliki tekanan yang kita sebut dengan tekanan hidrostatik. Adanya protein di dalam pembuluh darah kita membentuk sebuah tekanan yang kita sebut dengan tekanan onkotik. Dan mereka berdua ini, dua tekanan ini harus seimbang. Paham ya? Harus seimbang dua tekanan ini. Baik, seperti itu.
Artinya, kadar air dan juga kadar protein di dalam pembuluh darah kita itu harus diatur dalam konsentrasi yang baik. Kalau tidak baik bagaimana? Perhatikan baik-baik di sini, Dek. Jadi gini, ini adalah pembuluh darah kita, ya. Isinya ada dua tadi. Ada protein, ya. Titik-titik kecilnya adalah protein dan juga ada airnya, Dek. Nah, ada airnya. Kurang lebih seperti ini, ya. Ada air dan juga ada protein. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kita jumlahkan keduanya, airnya ada 5, misalnya saja, airnya ada 50, maka protein juga harus ada 50. Harus ada 50 juga. Sehingga membentuk satu angka yang sama, Dek, yaitu 100. Sekarang coba kita geser angkanya. Bagaimana pada orang-orang yang kemudian mengkonsumsi protein tapi sedikit? Ya, orang-orang yang nggak banyak makan protein. Misalkan orang-orang, nyun sewu ya, mohon maaf, orang-orang di Afrika sana misalnya ya, yang kekurangan makan gitu misalnya, sehingga dia mengkonsumsi protein dalam jumlah yang sedikit misalnya, sehingga protein di dalam darahnya menjadi turun jumlahnya. Yang tadinya 50 normalnya, menjadi cuma 20 aja misalnya. Misalnya ya, cuma 20 aja. Maka untuk membentuk angka 100, kira-kira butuh berapa air, Dek? Tadinya kita butuh 50 untuk membentuk angka 100. Airnya 50, proteinnya 50. Tapi kalau kemudian proteinnya turun angkanya, maka jumlah airnya akan meningkat menjadi 80. Bisa dipahami? Untuk membentuk angka yang sama, yaitu 100. Nah, artinya gini, Dek. Pada pasien-pasien dengan kadar protein di dalam darah yang menurun, ya, artinya albumin, globulin, fibrinogen menurun jumlahnya, maka itu akan menyebabkan kondisi air di dalam darahnya menjadi meningkat. Jelas ya? Sehingga tekanan hidrostatiknya meningkat berarti ketika tekanan onkotiknya turun. Karena kadar proteinnya turun. Sehingga tekanan hidrostatiknya meningkat. Karena kadar airnya menjadi meningkat ketika protein turun tadi. Seperti itu. Yang terjadi apa, Dek? Yang terjadi adalah ketika kadar air itu banyak di dalam pembuluh darah kita, maka air tadi akan banyak sekali merembes. Jadi merembes keluarnya menjadi berlebihan. Nah ini, yang jadi berlebihan. Yang terjadi apa? Lihat ini. Lihat gambar ini, Dek. Lihat gambar ini. Nah ini, Dek. Nih, ini adalah seorang anak yang kekurangan makan protein. Sehingga protein di dalam darahnya menjadi sedikit. Yang artinya, air di dalam darahnya menjadi banyak. Yang artinya, air di dalam darah yang banyak tadi ngerembes keluar menuju ke jaringan-jaringan sehingga badannya jadi gemuk, seakan-akan gemuk. Tapi kalau misalkan kita 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 squishy si baby ini ya, dia tuh apa ya? Tidak padat, tidak kenyal. Beda ya sama orang yang gemuk karena daging. Itu kalau kita pencet-pencet dagingnya tuh kayak lebih kenyal gitu ya. Tapi kalau misalkan orang, mohon maaf, pasien-pasien dengan kekurangan protein, kalau kita pencet dagingnya atau kulitnya kita pencet, itu dia jadi kayak kempes deh. Sama kayak kalian nekan bantal. Nah, ada kempesnya sedikit gitu loh. Kebayang ya? Itu karena tadi, karena air dalam pembuluh darahnya itu terlalu banyak. Sehingga air tadi akan menuju ke jaringan. Jadi pembuluh darahnya tidak tidak sanggup menahan air yang jumlahnya banyak tadi, deh. Seperti itu. Makanya jangan sampai kekurangan protein ya. Nah, Paham ya? Kalau misalkan pada orang dewasa bagaimana? Kalau pada orang dewasa, kalau misalkan dia kekurangan protein, nyuwun sewu, mohon maaf, tapi pamanku meninggal gara-gara apa namanya? Gara-gara COVID. Ya, pamanku meninggal gara-gara COVID beberapa tahun yang lalu. Ternyata dia mengalami kekurangan protein. Ya, sehingga badannya jadi bengkak semua seperti ini kalau pada orang dewasa nih. Lihat ini, bengkak semua ini. Mukanya bengkak, tangannya bengkak, kakinya bengkak, semua badannya bengkak. Kondisi bengkak yang dialami di seluruh badan kita itu kita sebut dengan edema anasarka. Bengkak dalam kedokteran kita menyebutnya edema. Paham ya? Ini kita menyebutnya edema. Kalau misalkan bengkaknya di kaki ya kita menyebutnya edema tungkai atau edema kaki. Kalau bengkaknya di wajah, kita menyebutnya edema wajah. Tapi kalau misalkan bengkaknya ya di wajah, ya di kaki, ya di tangan, ya di badan, ya di perut, di mana-mana bengkaknya, itu kita sebut dengan edema anasarka. Anasarka. Ya, jadi edema anasarka ini merupakan sebuah kondisi edema atau bengkak yang dialami di semua bagian tubuh kita. Biasanya gara-gara kekurangan protein. Bisa dipahami ya? Karena tadi ketika kekurangan protein, airnya jadi meningkat deh. Ya, jadi meningkat. Kurang lebih seperti itu. Ya, oleh karena itu nantinya yang perlu kalian garis bawahi di topik ini adalah bahwa kadar air dan juga kadar protein itu harus diatur dalam jumlah yang stabil. Ya, seperti itu. Tidak boleh terlalu rendah, juga tidak boleh terlalu tinggi. Gitu ya. Oke.
Kalau terlalu tinggi bagaimana ya? Kalau terlalu tinggi teman dijumlahkan saja deh. Misalkan proteinnya jadi 80 gitu ya. Airnya jadi sedikit nanti, jadi 20 saja. Jadi kadar airnya jadi menurun kalau misalkan protein terlalu tinggi ya. Seperti itu. Bisa dipahami deh sampai sini? Oke, tak lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi sekali lagi dek, kalau misalkan kalian nanti belajar mengenai darah, darah kita yang perlu kalian garis bawahi di dalam protein di dalam darah kita, di dalam plasma darah itu ada tiga jenis protein, ya, albumin, globulin dan juga fibrinogen. Mana yang paling banyak di antara ketiganya? Yang paling banyak adalah albumin dek. Di sini ada nih. Nah ini ya, albumin sekitar 55 sampai dengan 60%. Globulin sekitar 35% dan juga fibrinogen sekitar 4%. Mari kita pelajari fungsinya masing-masing. Ternyata protein ini, walaupun secara garis besar fungsinya adalah untuk menjaga tekanan onkotik, ya nggak sih? Agar air tidak berpindah tadi, tapi kemudian masing-masing punya fungsi yang spesifik selain menjaga tekanan onkotik. Paham ya? Baik. Albumin, fungsi utamanya karena dia paling banyak jumlahnya, dia adalah menjaga tekanan onkotik atau tekanan osmotik. Sama saja ya, tekanan onkotik atau tekanan osmotik. Tekanan osmotik bedanya apa? Osmotik itu artinya adalah tekanan akibat zat terlarut. Tapi tekanan onkotik itu merupakan tekanan osmotik yang secara spesifik akibat protein. Nanti kalian dengarkan lagi recordnya pelan-pelan. Intinya adalah osmotik dan juga onkotik sama. Paham ya? Globulin, fungsi utamanya adalah sebagai imunitas. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa globulin fungsi utamanya sebagai imunitas? Karena tubuh kita itu mengubah globulin atau memanfaatkan globulin sebagai imunoglobulin. Imunoglobulin. Jadi globulin ini bisa membentuk imun deh, bisa membentuk komponen imun, ya, imunoglobulin. Jadi tubuh kita akan memanfaatkan globulin menjadi imun, yang kita sebut dengan imunoglobulin. Nggak ada imunoalbumin, nggak ada. Ya, kalau misalkan kalian kemarin divaksin, kalian divaksin itu dalam rangka membentuk imunoglobulin. Jadi mengkonversi globulin ini menjadi imunoglobulin. Paham ya? Itu adalah fungsi spesifik atau fungsi apa namanya yang lebih rinci dari globulin dan juga albumin. Sementara fibrinogen ini fungsi yang lebih spesifik lagi. Fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Nanti kita bahas di materi pembekuan darah. Kurang lebih seperti itu. Baik. Mengenai plasma darah, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini rangkuman sifatnya. Jelas ya? Kalau kalian baca PPT di kampus, ini ada banyak slide membahas mengenai plasma, tapi kemudian ini adalah rangkumannya. Jadi yang aku pengen kalian tangkap atau kalian capture atau kalian potret dari slide ini adalah komposisinya apa plasma itu. Ada air, ada protein, ada zat terlarut. Yang paling banyak dua ini. Ya, seperti itu. Air dan juga protein, karena dia paling banyak porsinya, maka fungsinya juga paling krusial. Air tadi ya, dia sebagai zat terlarut, sementara protein, ini ada tiga ini ya, fungsinya secara spesifik ada macam-macam ini, menjaga tekanan osmotik, imunitas, dan juga pembekuan darah. Tapi mereka berdua saling berhubungan, karena mereka berdua membentuk sebuah tekanan, yang kita sebut tekanan hidrostatik dan juga tekanan onkotik. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Monggo, silakan. Permisi Kak, Monggo. ya perkenalkan nama saya Sigi Raditya Pranata. Izin Kak bertanya, tadi kan Hmm, jika komposisi air di dalam tubuh itu lebih banyak daripada protein, maka akan menimbulkan edema nasar Kak. Tapi kalau dibalik nih protein, zat protein ini lebih banyak daripada air ini yang terjadi dalam tubuh itu apa Kak? Dok, terima kasih. Oke, iya. Jadi gini, perhatikan baik-baik di sini. Jadi pada prinsipnya tekanan akibat air itu kita sebut dengan tekanan hidrostatik tadi ya kita menyebutnya ya. Sementara tekanan akibat protein kita sebut dengan tekanan onkotik. Tubuh kita itu berusaha untuk stabil deh. Jadi artinya kalau misalkan ada 50 air, kita anggap seperti itu ya, maka harusnya ada 50 protein agar kemudian tekanannya menjadi 100. Bagaimana kondisinya kalau proteinnya menurun jumlahnya atau tekanannya menurun yang tadinya 50 normalnya menjadi cuma 20 misalnya, cuma 20. Maka yang terjadi adalah meningkat tadi ya, meningkat ya, menjadi 80 misalnya, menjadi 80. Maka nanti komposisi atau kadar airnya itu menjadi lebih kecil, menjadi 20. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Hal-hal seperti ini, eh, bentar, tadi berapa tadi? 80-nya protein ya tadi ya. Ini protein.
Sementara 20-nya adalah airnya atau H2O. Nah, kalau misalkan kalian di sini kira-kira, airnya banyak apa sedikit ini? Airnya menjadi sedikit ya. Kondisi ini bisa menyebabkan sebuah kondisi dehidrasi palsu. Karena pembuluh darah kamu itu seakan-akan sedikit airnya. Tapi kemudian bukan gara-gara kekurangan air, tapi kemudian gara-gara kebanyakan protein. Kita menyebutnya adalah dehidrasi palsu. Bisa dipahami? Padahal kalian sudah minum banyak air, mungkin kalian banyak minum air ya. Tapi kemudian ternyata air yang kalian minum dalam jumlah banyak itu tadi ternyata disertai dengan protein yang kalian konsumsi terlalu banyak juga. Sehingga airnya terkesan sedikit ketika dijumlahkan dengan protein. Walaupun sama-sama bentuk angka 100, tapi kemudian komposisinya lebih banyak proteinnya. Sehingga seakan-akan tubuhmu mengalami dehidrasi. Ya, tapi bukan gara-gara kekurangan air, bahkan karena zat lainnya yang terlalu banyak jumlahnya. Bisa dipahami ya? Bisa dok, terima kasih. Sama-sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kedua zat ini, D, komponen terbesar air dan juga protein ini harus harus apa ya? Harus seimbang kadarnya. Itu tolong kalian capture baik-baik, ya. Sampai kalian jadi dokter nanti harus kalian capture ya. Baik. Udah itu aja mengenai plasma. Gampang ya. Berikutnya kita akan belajar mengenai eritrosit, ya. Salah satu komponen yang penting juga di dalam darah ya. Eritrosit. Ini adalah eritrosit ya. Kalian next to know saja sifatnya ini, strukturnya. Ini dari referensi PPT kalian juga kok. Jadi mudah-mudahan nanti juga linear dengan apa yang kalian dapatkan di kampus. Ini adalah eritrosit ya, Dek ya. Ini bentuk-bentukannya, strukturnya. Kalian sudah tahu mungkin ya. Bentuknya bikonkav seperti cakram. Kalian pernah lempar cakram nggak? Seperti piring. Nah, kurang lebih seperti itu bentukannya ya. Itu bentukan normal dari eritrosit. Artinya kalau kalian nanti dalam praktikum atau dalam pemeriksaan menemukan eritrosit bentuknya nggak cakram, nggak gepeng, nggak seperti pelampung, nggak seperti piring, berarti ada kelainan dalam bentuk eritrosit. Harus cakram deh, nggak boleh bulat deh, nggak boleh kayak bola gitu, nggak boleh. Harus cakram pokoknya ya, seperti itu. Dan yang menarik adalah eritrosit ini tidak memiliki inti sel, ya nggak sih? Eritrosit nggak memiliki inti sel deh. Dia bentukannya ya kayak kayak pelampung kosong, nggak ada isinya. Nah, oleh karena itu, karena dia tidak memiliki inti sel, kita tahu bahwa inti sel itu mengatur aktivitas sel. Berbeda dengan sel-sel lainnya yang memiliki inti sel, kalau sel lainnya, karena dia punya inti sel, maka dia bisa membelah diri, dia bisa 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 bunuh diri juga. Jadi inti sel itu mengatur aktivitas sel, bunuh diri sel, contohnya ya, apoptosis kita menyebutnya, atau mungkin pembelahan sel itu diatur oleh inti sel. Eritrosit tidak memiliki inti sel. Pertanyaanku, bisa nggak dia membelah diri? Jawabannya tidak bisa. Bisa nggak dia bunuh diri? Tidak bisa. Oleh karena itu, karena eritrosit tidak memiliki inti sel, maka dia tidak bisa bunuh diri. Karena dia tidak bisa bunuh diri, kalau misalkan eritrosit ini dibiarkan selama 120 hari, dia sudah tua, Dek. Membran selnya sudah kaku. Ya, tidak efektif lagi untuk bekerja. Karena membran selnya sudah kaku, karena dia udah tua, Dek. Ibaratnya kayak kita udah tua ya, udah kaku sekali badannya ya. Seperti itu. Sehingga kalau sel yang memiliki inti sel, maka ketika dia sudah tua, dia bisa bunuh diri. Tapi kalau misalkan eritrosit, kalau dia sudah tua, udah 120 hari, dia tidak bisa bunuh diri. Oleh karena itu nanti ketika dia 120 hari, eritrosit ini akan dihancurkan di limpa. Jadi ada organ yang bertugas membunuh dia untuk digantikan oleh generasi yang baru. Tersebut dengan limpa atau lien. Paham deh ya? Jadi memang limpa atau lien atau spleen kita menyebutnya di dalam anatomi itu merupakan organ yang bertugas untuk destruksi atau menghancurkan eritrosit. Kenapa eritrosit butuh dihancurkan? Karena eritrosit itu tidak memiliki inti sel sehingga tidak bisa hancur sendiri. Kenapa butuh dihancurkan tapi? Ya karena memang dia sudah tidak efektif lagi bekerjanya. Karena semakin tua, semakin kaku membran selnya. Itulah kita kenapa kok butuh limpa. Seandainya eritrosit punya inti sel, mungkin dia tidak 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 usah dikirim ke limpa untuk mau dibunuh ya, Dek ya. Gitu. Baik. Ini adalah fungsi eritrosit Dek ya. Yang pertama adalah sebagai mengangkut oksigen, yang kedua mengangkut CO2 tambahan, dia juga bisa mengangkut hidrogen, mengangkut H+. Ya, karena eritrosit ini bisa mengangkut H+, ya, ada tiga, perhatikan ya, ada tiga gas yang bisa diangkut oleh eritrosit. Lebih tepatnya oleh hemoglobin, lebih tepatnya. Oksigen, CO2, dan juga H+. Tiga zat tadi bisa diangkut oleh eritrosit. Paham? Oke, karena dia bisa mengangkut H+, D, kita tahu bahwa H+ itu bersifat asam, ya nggak sih?
Oleh karena itu, eritrosit itu bisa mengatur asam dan basa, atau kita menyebutnya buffer. Buffer itu merupakan sebuah mekanisme pengaturan asam dan basa. Karena eritrosit memiliki kemampuan untuk menangkap H+, yang notabene bersifat asam, maka eritrosit bisa mengatur kadar asam dan basa di dalam tubuh kita. Paham ya? Gitu. Contoh, kalian lagi makan empek-empek, banyak asam cukanya, Dek. Banyak asam cukanya, ya. Banyak asam cukanya. Asam cuka tadi, H plusnya akan ditangkapin sama eritrosit. Sehingga ketika kalian makan empek-empek, itu kalian itu kadar asam di tubuhnya nggak sampai turun, Dek. Nggak sampai berlebihan. Paham ya? Masih ingat kan ya konsep asam dan basa di di kimia dulu ya. Jadi nice to know saja bahwa manusia ini bisa hidup dengan pH 7,35 sampai 7,45. Itu pH normalnya manusia, Dek. 7,35 sampai 7,45. pH semakin ke arah kiri, semakin ke arah nol, itu akan semakin asam. Semakin ke arah 14 akan semakin basa. Perhatikan, kalau kalian makan asam cuka banyak-banyak, apa logikanya? Harusnya kita mati. Karena zat asam masuk semua, Dek. Sehingga menyebabkan pH yang tadinya normal 7,35 sampai dengan 7,45 itu turun ke angka 6. Angka 6 manusia sudah mati. Manusia sangat rentan sama perubahan pH. Berubah satu angka aja, 7 ke 1 aja, itu sudah, 7 ke 6 aja, udah meninggal orang. Kenapa kita makan pempek tapi nggak meninggal-meninggal gitu ya? Itu karena memang kadar asam yang kita konsumsi itu akan diregulasi, termasuk diantaranya diregulasi oleh eritrosit tadi deh, dengan cara diambilin H plusnya. Kalau misalkan H plus sebagai zat asam diambilin, maka sifat asamnya sudah hilang. Paham ya? Jadi kalian makan pempek, H plusnya diambilin sama retrosit tuh. Jadi nggak apa namanya, nggak muncul sifat asam dari asam cukanya. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Gitu. Oke. Ternyata yang nanti kalau misalkan kalian masuk ke dalam materi asam dan basa atau materi mengenai darah ini deh ya, ternyata ada dua zat yang bersifat asam. Yang pertama H plus, yang kedua CO2 deh. Dua-duanya bersifat asam ini ya. H plus dan juga CO2. Ini dua zat yang bersifat asam. Kalian pernah kebayang nggak? Dulu aku tuh pernah mikir, eh kenapa sih orang-orang di kebakaran itu kok meninggal walaupun nggak kena api, walaupun badannya nggak kena api deh. Kenapa kok meninggal? Ternyata mereka bisa meninggal karena ini deh. Karena ketika kebakaran itu akan mengeluarkan zat CO dan juga CO2 dengan jumlah yang besar. Asap itu loh deh. Asap itu CO2 deh. Jadi kalau misalkan kalian kebakar ada ini ya di kebakaran gitu misalnya, kalian melihat sebuah asap itu adalah CO2-nya lagi tinggi di situ. Kalau misalkan CO2 tadi kalian hirup dalam jumlah besar, maka tubuh kalian jadi asam. Ingat-ingat tadi, ada dua zat yang bersifat asam, CO2 dan juga H+. CO2 kalian hirup gitu ya. Sehingga nanti pH dalam tubuh kalian akan turun ke arah asam. Kurang lebih seperti itu. Anjlok. Itulah yang menyebabkan meninggal. Bisa dipahami ya, walaupun dia nggak kena api, nggak apa-apa nggak kena api, tapi kemudian kalau misalkan masih ada CO2 yang dalam jumlah yang tinggi, maka juga bisa menyebabkan kematian. Kurang lebih seperti itu. Oke, gitu ya. Wait sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebentar, aku sambil ngecas ya. Oke, nah dan komponen ini deh ya. Jadi fungsi eritrosit tadi terutama dalam mengangkut oksigen dan juga mengangkut CO2. Kemampuan eritrosit untuk mengangkut oksigen dan juga CO2 itu dipengaruhi oleh hemoglobin. Kenapa kok eritrosit bisa, sel darah putih nggak bisa? Karena di eritrosit ada zat yang kita sebut dengan hemoglobin. Hemoglobin inilah yang bisa mengangkut O2 dan juga CO2. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu keberadaan hemoglobin atau Hb di dalam eritrosit itu sangat penting karena fungsi eritrosit itu berkaitan sama fungsi dari Hb. Seperti itu. Apa yang disebut dengan hemoglobin, Dik? Jadi hemoglobin itu ternyata gabungan dari dua kata, ya nggak sih? Yang pertama adalah hem, ini ya. Yang pertama adalah hem, yang kedua adalah globin. Kita menyebutnya hemoglobin atau hemoglobin. Jadi sekali lagi, hemoglobin merupakan zat yang terdapat di eritrosit yang terbentuk dari dua komponen besar, hem dan juga globin. Globin ini merupakan protein. Ini protein, deh. Ini adalah protein. Tapi hem ini terbentuk dari dua zat.
atau dua struktur besar, yaitu Fe dan juga porfirin. Atau kalau misalkan di dalam apa namanya, di dalam biokimia kita menyebutnya protoporfirin deh. Kita menyebutnya protoporfirin. Ya, tapi cukup kalian tahu saja bahwa heme itu terbentuk dari Fe dan juga porfirin. Seperti itu. Ini ya, globin dan juga heme. Heme terbentuk dari Fe dan juga protoporfirin atau porfirin. Makanya kalau misalkan kalian lagi kekurangan darah merah atau kekurangan hemoglobin atau mengalami anemia misalnya, kalian itu disuruh untuk mengkonsumsi Fe. Disuruh mengkonsumsi Fe yang banyak, deh. Yang perempuan-perempuan terutama ya, disuruh mengkonsumsi Fe yang banyak. Kenapa? Karena Fe tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Sementara globin dan juga porfirin ini bisa diproduksi otomatis dari tubuh kita. Makanya untuk membentuk hemoglobin, kita butuh asupan Fe dari luar untuk menambah bahannya. Paham ya? Sekali lagi, bahan membentuk hemoglobin ada globin dan juga hem, yaitu porfirin atau porfirin dan juga Fe. Porfirin sama globinnya bisa dibentuk oleh tubuh kita sendiri, tapi Fe tidak bisa, harus ekspor. Harus impor dari luar tubuh kita. Harus kita bantu dengan mengkonsumsi zat-zat yang kaya dengan Fe. Jelas ya? Makanya kalau perempuan kadang-kadang disuruh minum zat tinggi Fe ya, zat besi itu ya. Seperti itu. Baik. Ini adalah struktur dari hemoglobin, Dek. Jadi hemoglobin kalau kita perhatikan di sini, Dek. Ini ya. Ini yang bentuknya seperti cacing ini, lihat nggak? Ini merupakan globinnya, Dek. Ini globinnya, ini globinnya. Ini globinnya, ini globinnya. Ada berapa globin ini? Ada 4 ya. Warna pink, warna merah, warna krem, 3, dan juga ada warna coklat. Ini jadi hemoglobin itu terdiri dari 4 protein globin. Ini ya, 4 rantai atau 4 protein globin. Ini, 4 rantai. Ya, di mana setiap rantainya, 2 di antaranya sama. Jadi, ada yang kita sebut dengan rantai alfa. Ini rantai alfa di sini ya. Ini juga rantai alfa. Nih, rantai alfa. Jadi, ngilang dia. Alfa, 1 alfa, 4 juga alfa. 2 sama 3-nya, ini adalah rantai beta. Ini rantai beta. Seperti itu. Artinya ada 2 jenis protein globin yang menyusun hemoglobin. Yang pertama adalah protein globin alfa, yang kedua adalah protein globin beta. Paham maksudnya? Jelas ya? Gitu. Jadi kalau misalkan kita bentuk sebuah kotak kayak gini misalnya deh ya, kotak seperti ini misalnya. Jadi ada empat protein globin membentuk hemoglobin. 2 di antaranya adalah protein alfa, 2 di antaranya adalah protein beta. Totalnya ada 4 protein, tapi ada 2 jenis, alfa sama beta, kan seperti itu. Oke, lanjut ya. Di tengah-tengahnya ada yang kita sebut dengan hem. Ini adalah hem, D. Nah, ini adalah hem. Nah, itu adalah hem. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita breakdown lebih lanjut, hem ini tersusun dari Fe dan juga porfirin. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Baik. Mari kita lihat perkembangannya. Bagaimana hemoglobin ini ternyata fun fact-nya adalah ternyata dia itu berdiferensiasi atau berubah dari kita pada saat fetus sampai kita menjadi dewasa. Ternyata berubah, deh. Dulu pada saat baby ya mungkin ya. Sorry, pada saat fetus, pada saat di janin ya, pada saat janin, ternyata hemoglobin kita itu rantai globinnya dulunya itu adalah 2 alfa, kayak gini 2 alfa dan juga 2 gamma. Ini gamma ya, G ya. 2 alfa dan juga 2 gamma. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ketika kita semakin dewasa, ternyata rantai rantai gamanya itu berubah, deh. Alfa alfa alfa. Rantai gamanya itu berubah menjadi beta. Seperti itu. Menjadi beta. Seperti itu. Oleh karena itu nanti ketika kita sudah dewasa, maka 4 rantai globin di dalam hemoglobin kita adalah 2 alfa dan juga 2 beta. Paham ya? Tapi kalau misalkan ditanya pada saat fetal atau pada saat fetus atau pada saat janin, hemoglobin kita bagaimana rantainya? Rantainya 2 alfa dan juga 2 gamma. Berubah nanti gamanya menjadi beta sehingga pada saat sudah dewasa alfa alfa beta beta. Bisa dipahami ya? Nah, jenis rantai hemoglobin yang tersusun dari 2 alfa dan juga 2 beta itu kita sebut dengan hemoglobin tipe A atau HbA. HbA2 ini merupakan bentuk lain dari hemoglobin di dalam orang dewasa, yaitu 2 alfa dan juga 2 delta.
Cuman kadarnya 2,5% saja. Artinya kalau kita bicara mengenai hemoglobin, maka sebagian besar hemoglobin dalam tubuh kita itu dalam bentuk HbAd. Ada HbA2, ada 2 alfa dan juga 2 delta, tapi kadarnya cuma sedikit aja, sekitar 2,5% saja. Paham ya? Gitu. Jadi ini adalah Hb pada orang dewasa. Sekarang kalau misalkan kalian tanya apakah kalian punya HbF, nggak punya. Karena kalian sudah dewasa. HbF itu atau Hb fetal tadi ya, tersusun dari 2 alfa dan juga 2 gamma. Kalian sudah nggak punya lagi deh. Paham ya? Baik. Itu mengenai hemoglobin. Sudah selesai. Ya. Jadi lebih singkat ya belajarnya ya. Karena rangkuman-rangkuman sifatnya. Baik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai daur hidup eritrosit. Kalau kita belajar mengenai daur hidup, kita akan belajar mengenai dua hal, deh. Yang pertama, bagaimana dia diciptakan, ya nggak sih? Ciptakan, ciptakan, dan yang kedua adalah bagaimana dia dimatikan atau dihancurkan. Jadi kita akan belajar bagaimana eritrosit itu dibentuk dan juga dimatikan. Seperti itu. Pembentukan eritrosit atau penciptaan eritrosit kita menyebutnya eritropoiesis. Jadi ini adalah pembentukan. Pembentukan. Pembentukan dari eritrosit kita menyebut nama prosesnya adalah eritropoiesis. Ya, seperti itu. Nah, kita bahas dari sini dulu, Dede. Ya, ternyata bahan untuk membentuk bahan untuk membentuk apa sih tadi namanya? Untuk membentuk eritrosit, kita perlu dua bahan. Yang pertama Fe tadi ya, kita udah bahas mengenai komponen dari hemoglobin tadi ya. Ada protein globin sama ada Fe, ya nggak sih? Sama ada ada porfirin atau protoporfirin, ya. Artinya kalau ingin membentuk hemoglobin, kita butuh bahan-bahan ini. Sama, karena eritrosit kita itu isinya adalah hemoglobin, maka kita butuh protein, protein globin ya lebih tepatnya, dan juga Fe. Tapi kemudian ada zat-zat lainnya sebagai zat tambahan, yaitu adalah vitamin B12 dan juga asam folat. Bisa dipahami ya? Jadi bahan dasarnya kalau kalian pengen buat susu, bahan dasarnya adalah susu dan air. Ini susu dan air itu bahan dasarnya. Sementara agar kemudian susunya menjadi enak, kalian bisa tambahkan gula atau zat-zat tambahan. Ini zat tambahannya. Seperti itu. Paham? Bahan utamanya Fe dan juga protein. Tapi bahan pendukungnya ya itu adalah asam folat dan juga vitamin B12. Makanya kalau misalkan ibu-ibu yang lagi hamil ya, itu biasanya kita sarankan untuk mengkonsumsi asam folat dan juga vitamin B12 agar kemudian eritrositnya apa namanya terproduksi dengan optimal. Jangan sampai ibunya anemia. Karena kalau ibunya anemia, anaknya anemia, janinnya anemia. Kalau janinnya anemia, kurang darah janinnya, maka organ-organ di dalam tubuh janinnya tidak bisa terbentuk. Kurang lebih seperti itu. Tidak bisa terbentuk dengan optimal. Makanya kalau ibunya anemia, janinnya anemia juga misalnya, jadi nanti bisa jadi organ di dalam tubuh janinnya tidak terbentuk dengan optimal. Kalau organ yang tidak terbentuk adalah organ otak misalnya, maka bisa jadi keterlambatan mental nanti atau kita sebut dengan retardasi mental si anak tadi ya. Kasihan ya, seperti itu. Itu merupakan eritropoiesis D. Ya, butuh bahan-bahan ini tadi. Sementara itu di mana proses terjadinya pembentukan darah tadi ya, eritrosit tadi, ternyata ada di tiga tempat ini ya. Yang pertama, kalau misalkan dulu pada saat apa namanya embriogenesis, pada saat ini ya, pada saat sebelum jadi janin masih dalam bentuk sel, itu akan dibentuk di yolk sac namanya. Tapi pada saat trimester tengah atau 6 bulan sampai dengan berapa 3 sampai dengan 6 bulan itu eritrosit itu dibentuk di hepar, limfonod sama di spleen. Jadi pada saat kalian 3 bulan di perut ibu, eritrosit kalian itu dibentuk di organ-organ ini, hepar, spleen, limfonod. Tapi ketika setelah lahir, eritrosit itu akan dibentuk di sumsum tulang. Paham ya? Sampai hari ini, sampai sekarang, eritrosit akan dibentuk di sumsum tulang. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Kebayang ya? Seperti itu. Oke, itu adalah tempat-tempat terbentuknya eritrosit. Berikut merupakan proses destruksi eritrosit atau proses penghancuran eritrosit. Tadi ya, kalau kita bicara mengenai daur hidup, kita akan bicara mengenai bagaimana dia dibentuk dan bagaimana dia dihancurkan. Ya di sini deh, udah tak jelaskan tadi ya. Jadi eritrosit itu akan memiliki masa hidup kurang lebih 120 hari. Setelah lebih dari 120 hari, dia akan dikirim ke lien, deh. Akan dikirim ke spleen atau lien.
untuk dihancurkan, untuk di breakdown, untuk dipecah-pecah. Menjadi apa? Menjadi penyusunnya. Apa aja penyusun eritrosit atau hemoglobin tadi? Apa aja penyusunnya tadi? Ada globin, ada hem, sama ada Fa. Dipecah mereka bertiga di spleen. Jadi spleen kita atau lien kita atau limpa kita itu bisa memecah eritrosit menjadi tiga bagian ini. Fa, globin, sama hem. Gitu. Paham ya? Seperti itu. Nah, sebenarnya bukan hem ini deh ya. Hem itu akan terpecah menjadi dua sebenarnya. Akan terpecah menjadi Fa dan juga akan terpecah menjadi apa sih namanya? Porfirin tadi ya. Itu kan yang disebut dengan hem kan? Porfirin. Fe-nya, Fe-nya, nah ini Fe-nya. Nah, seperti itu. Fe-nya ini akan diserap kembali oleh tubuh kita. Jadi tidak akan dibuang. Jelas ya? Globinnya juga sama, tidak akan dibuang, Dek. Jadi ketika eritrosit tadi pecah, Fe dan juga globinnya tidak akan dibuang, akan diserap kembali. Ya, akan ditampung di tubuh kita. Kalau agar kemudian untuk membentuk eritrosit lainnya yang baru. Tapi kemudian di sini, Dek. Porfirinnya. Porfirin ini bersifat racun atau toksin atau toksik, bersifat toksik atau racun. Sehingga porfirinnya harus dibuang seperti itu. Sehingga nanti porfirin dari porfirin dari mana namanya? Dari pemecahan heme tadi akan diubah menjadi biliverdin. Biliverdin akan diubah menjadi bilirubin. Bilirubin ini by the way warnanya kuning, Dek. Ini warnanya kuning. Nanti bilirubin ini akan dikirim ke ginjal dan juga akan dikirim ke intestinal atau akan dikirim ke usus besar. Kurang lebih seperti itu. Dan ke usus ya, mana di sini ini ya, akan dikirim ke usus. Di ginjal akan diubah dalam bentuk urobilin. Sementara di usus akan diubah dalam bentuk sterkobilin. Paham ya? Jadi porfirin itu sifatnya toksik, deh. Racun. Jadi harus dibuang. Dibuangnya dalam dua bentuk ini. Urobilin dan juga sterkobilin. Dibuang melalui urin dan juga dibuang melalui feses. Karena porfirin tadi bersifat racun dan warnanya kuning, karena dia akan dibuang menjadi bilirubin ya, bilirubin warnanya kuning ya. Jadi porfirin, biliverdin, bilirubin. Dia akan diubah menjadi bilirubin. Karena bilirubin warnanya kuning, maka nanti pipis kita menjadi warna kuning. Jelas? Karena bilirubin tadi akan dibuang melalui pipis, sehingga pipis kita menjadi warna kuning. Feses kita atau pup kita juga akan menjadi warna kuning atau coklat bahkan. Itu juga karena terwarnai oleh bilirubin tadi yang dibuang melalui feses. Gitu kurang lebih. Ya, oke. Jadi fast recap ya. Jadi recap tepat saja bahwa dalam pemecahan eritrosit ya, dalam pemecahan eritrosit, maka eritrosit akan dipecah dalam menjadi tiga tiga apa namanya? Tiga komponen kecil ya. Fe, globin dan juga porfirin. Fe dan juga globinnya ini akan diabsorpsi kembali, akan diserap kembali oleh tubuh kita, tidak akan dibuang. Tapi porfirin itu harus dibuang karena sifatnya racun. Fe dan juga globin yang diserap tadi akan digunakan untuk membentuk eritrosit yang baru. Jadi dia akan didaur ulang gitu loh, Dek. Paham ya? Sementara porfirin karena sifatnya toksik, maka dia akan dibuang oleh tubuh kita melalui dua organ. Yang pertama melalui ginjal, yang kedua melalui usus besar dalam bentuk feses dan juga dalam bentuk urin. Seperti itu. Jadi harus dibuang dia. Kalau nggak dibuang kalian keracunan ya. Seperti itu. Itu. Oke. Ini tadi ya, Dek ya, aku jelaskan sedikit. Jadi pada saat kalian masih belum lahir, ya atau kita menyebutnya prenatal, eritrosit itu awalnya diproduksi oleh yolk sac awalnya. Tapi beberapa bulan kemudian di trimester 2 itu akan diproduksi sama spleen dan juga spleen atau lien dan juga hati atau liver. Ketika sudah lahir, Dek, produksi eritrosit dari liver dan juga dari spleen ini akan menurun. Nah, ini akan menurun. Diganti diproduksi dari bone marrow atau sumsum tulang. Pertanyaannya, sumsum tulang mana saja yang bisa memproduksi eritrosit? Jawabannya adalah semua tulang. Semua tulang, baik tulang gepeng maupun tulang tulang panjang, sama-sama bisa memproduksi eritrosit, bone marrow-nya atau sumsum tulangnya. Tapi kemudian berjalannya waktu, tulang-tulang panjang seperti tulang tibia, ya tulang femur ini ya, tulang femur ini dia semakin menurun fungsi produksi eritrositnya.
terutama sampai di usia 20 tahun ini. Jadi kalau misalkan usia kamu masih di bawah 20 tahun, tulang-tulang panjang kamu itu masih bisa memproduksi eritrosit. Tapi kalau misalkan usia kamu sudah lebih dari 20 tahun, maka tulang panjang kamu, tulang tibia, tulang femur juga mungkin ya, itu sudah mulai mengalami penurunan produksi eritrosit. Maka dari itu, sisa tulang-tulang lainnya yang bisa memproduksi eritrosit, seperti tulang, terutama tulang gepeng deh, konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian sudah tua ya, yang bisa memproduksi eritrosit itu ada hanya tulang-tulang gepeng saja. Ya, tulang sternum, ya, tulang kosta atau tulang 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 apa sih? Tulang rang apa? Tulang rusuk ya. Itu kan tulang gepeng ya, tulang vertebra itu bisa memproduksi eritrosit. Tapi tulang panjangnya udah tidak bisa lagi. Itu adalah ceritanya. Ya, seperti itu. Baik, itu yang pengen aku jelaskan mengenai eritrosit D. Lalu sedikit lagi, mohon maaf, tadi aku lupa jelaskan juga bahwa tadi kita udah sepakat ya bahwa tubuh kita itu dewasa ini, sekarang kita udah dewasa ya, diproduksi oleh bone marrow berarti eritrosit ini. Setuju ya? Tapi kemudian bone marrow ini butuh rangsangan dari luar deh agar dia memproduksi eritrosit, yaitu dari hormon yang kita sebut dengan EPO atau eritropoietin. Jadi hormon eritropoietin atau EPO ini dia akan mendorong proses pembentukan eritrosit, kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Eritropoietin ini merupakan sebuah hormon yang diproduksi dari ginjal kita. Jadi ginjal kita itu memproduksi eritropoietin, hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin akan bekerja pada sumsum tulang agar kemudian sumsum tulang kita memproduksi eritrosit. Begitu ceritanya. Jadi sumsum tulang kita itu nggak seenak jidat memproduksi eritrosit. Ada yang mengatur yaitu eritropoietin. Bisa dipahami? Yang mana eritropoietin ini diproduksi sama ginjal. Jadi ginjal kita memproduksi EPO, bekerja pada sumsum tulangnya memproduksi eritrosit. Seperti itu. Makanya pada orang-orang yang ginjalnya rusak, atau pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal, maka ginjalnya tidak bisa memproduksi eritropoietin. Maka orang-orang yang gagal ginjal kebanyakan mengalami anemia karena tidak bisa memproduksi eritropoietin yang notabene EPO tadi merupakan hormon untuk mendorong produksi eritrosit. Kalau ginjalnya rusak, eritrositnya tidak terbentuk karena tidak terbentuknya EPO. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Seperti itu ya. Oke. Ini singkat aja deh. Ini bagaimana FA itu tadi ya kita tahu bahwa FA ini merupakan sebuah komponen yang kemudian tidak bisa diproduksi secara otomatis oleh tubuh kita ya. Perlu kita bantu dari luar ya, perlu kita bantu dari asupan makanan. Oleh karena itu ini merupakan proses penyerapan Fa ya. Ternyata Fa itu ada dalam dua bentuk deh. Ada Fa2+ sama ada Fa3+. Oke. Tapi kemudian Fa3+ yang kita makan itu harus diubah dulu menjadi Fa2+ agar kemudian bisa diabsorpsi atau diserap. Fe3+ harus diubah dulu dalam bentuk Fe2+. Jelas ya? Tapi kalau kita makan Fe sudah dalam bentuk Fe2+, itu lebih cepat lagi penyerapannya. Karena tidak perlu diubah lagi. Paham? Ya. Jadi Fe3+ harus diubah dulu menjadi Fe2+. Tapi kalau sudah dalam bentuk Fe2+, tidak perlu diubah lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen pengen apa namanya nambah darah dengan cara memakan Fe, pastikan Fe yang kalian makan itu adalah Fe2+ ya nggak sih? Karena kalau misalkan kalian makan Fe3+ harus diubah dulu menjadi Fe2+. Jelas ya? Hmm. Contohnya makanan-makanan yang mengandung Fe2+ adalah hati itu ya, hati ayam itu banyak mengandung Fe2+. Jadi menambah dan dia langsung dalam bentuk Fe2+, bukan dalam bentuk Fe3+. Karena ada juga zat-zat sorry, ada juga makanan-makanan yang mengandung Fe2+, sorry, Fe3+ justru dibanding Fe2+. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak mengenai retrosit? Ini 3-4 slide, tapi saya padat deh, karena udah kita padatkan ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan. Aku izin minum ya, sambil minum ya. Monggo, tentang eritrosit. Jelas ya? Oke. Ah, gimana? Ada yang mau tanya nggak?
Monggo, monggo. Tidak dok, jelas. Aman ya. Oke, Dek, ini aku jelaskan singkat saja mengenai anemia. Singkat saja. Jadi anemia itu adalah kondisi sakit akibat kekurangan eritrosit. Jadi ada dua indikasi seseorang mengalami anemia. Yang pertama eritrositnya turun, ya, eritrositnya turun, RBC-nya tadi ya, RBC-nya turun. Yang kedua adalah HB-nya turun, HB-nya turun. Nah, seperti itu. Ini kita sebut dengan anemia. RBC-nya turun atau eritrositnya turun atau hemoglobinnya turun. Seperti itu. Nah, untuk mengecek HB dan juga RBC, ini kita bisa menggunakan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengecek HB, kita lakukan pengecekan hemoglobin. Untuk mengecek RBC, kita lakukan pengecekan hematokrit. Jadi untuk mengetahui pasien tersebut mengalami anemia atau tidak, kita lakukan dua pemeriksaan ini, hemoglobin dan juga hematokrit. Seperti itu ya, gitu. Ini adalah kadar normalnya dia ya, kadar normal dari hemoglobin dan juga hematokrit. Oke, oke. Sementara dua ini merupakan klasifikasi dari anemia. Ya, ini adalah klasifikasi berdasarkan morfologi. Morfo itu adalah bentuk, morfik dari kata morfik artinya bentuk. Logos artinya adalah ilmu. Jadi morfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk atau morfologos, morfologi. Anemia dibedakan berdasarkan bentuk sel darah merahnya. Ada pasien yang mengalami anemia, sel darah merahnya kecil-kecil, Dek. Kecil-kecil, kecil-kecil banget. Ada pasien yang mengalami anemia, sel darah merahnya gede-gede. Wah, jumbo-jumbo. Ada pasien yang mengalami anemia, sel darah merahnya normal ukurannya. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu jumbo. Oleh karena itu, berdasarkan ukuran eritrosit tadi, anemia dibedakan menjadi tiga jenis. Ada anemia dengan ukuran sel darah merah yang kecil-kecil, kita menyebutnya anemia mikrositik. Oh, sorry, kebalik ini deh. Kita menyebutnya anemia mikrositik. Sel darah merahnya kecil-kecil. Kecil-kecil. Ada pasien mengalami anemia, sel darah merahnya jumbo-jumbo. Kita menyebutnya anemia makrositik. Ada pasien mengalami anemia, sel darah merahnya ukurannya normal. Kita sebut dengan anemia normositik. Jadi, anemia yang disertai dengan penurunan ukuran dari eritrosit kita sebut dengan anemia mikrositik. Kurang lebih seperti itu. Ya, oleh karena itu nanti kalau kalian jadi dokter, kalian harus mengklasifikasikan tiga jenis anemia tadi. Ada anemia mikrositik, anemia normositik, dan juga anemia makrositik. Seperti itu. Oke, tapi nanti kita pelajari di bab berikutnya lagi ya, Dek, ya. Agar kemudian lebih jelas. Seperti itu. Oke, gitu ya. Sekali lagi, Dek, yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah dalam mendiagnosa anemia, kalian bisa melakukan pemeriksaan dari dua pemeriksaan ini ya. Pemeriksaan hemoglobin atau pemeriksaan hematokrit. Bebas yang mana, boleh salah satu, boleh keduanya juga. Seperti itu. Hemoglobin jelas tadi ya. Hemoglobin adalah pemeriksaan yang untuk mengukur jumlah hemoglobin. Normalnya pada laki-laki 13 atau 12, pada perempuan 12 atau 11. Kalau misalkan di bawah 12, berarti pasienmu mengalami anemia karena mengindikasikan hemoglobinnya di bawah normal atau menurun. Tapi bagaimana definisi dari hematokrit? Ada yang tahu nggak hematokrit itu apa? Ditulis ya. Hematokrit itu adalah persentase jumlah eritrosit dibanding seluruh darah. Itu hematokrit. Persentase jumlah eritrosit dibanding seluruh darah. Kita sebut dengan hematokrit. Misalkan seperti ini, Dek. Misalkan seluruh darahnya adalah, ini ya seluruh darah ya, 100% misalnya. 100. Ternyata, lihat di sini, ini adalah eritrositnya. Ini eritrositnya. Kira-kira berapa persen ini ya? Misalkan ini 40 ya, 40% ya misalnya ya. Kayaknya lebih banyak plasmanya ya. Maka 40 ini kita sebut dengan hematokrit. Jadi hematokrit definisinya adalah jumlah sel darah merah dalam seluruh darah. Namanya hematokrit. Gitu. Perhatikan, pada pasien anemia, eritrositnya rendah. Lihat ini, mungkin 20 aja di sini. Darahnya 100 tadi ya, ini 100 ya. Nah, gitu. Cuman 20 aja komposisi eritrositnya. Ini kita sebut dengan hematokritnya menurun atau hematokritnya 20. Ya, seperti itu.
Jelas ya? Jadi pasien-pasien anemia biasanya hematokritnya turun seperti itu. Oke, persentase eritrosit terhadap jumlah darah itu menurun. Itu kita sebut dengan anemia. Pada pasien-pasien yang eritrositnya kebanyakan, nih, lihat nih kebanyakan eritrositnya. Nah, ini kita sebut dengan polisitemia. Kebanyakan eritrosit deh, bukan anemia lagi, tapi polisitemia ya. Kebanyakan eritrosit. Jadi hematokritnya meningkat. Mungkin ini berapa ya? Berapa kira-kira nih, Dek, persentasenya, Dek? Mungkin 70 ya, 70% misalnya meningkat. Seperti itu. Oke, mungkin itu Dek yang bisa tak jelaskan mengenai apa sih namanya? Eh sebentar, sorry. Mengenai pendahuluan hematoimun ya, nanti kita belajar lagi, insya Allah. Setelah endokrin ya, tentunya. Karena masih banyak lagi topik-topiknya dia ya. Ini adalah anemia mikrositik. Nanti kalian boleh jadikan ini sebagai bahan bacaan. Insya Allah cukup praktis untuk dipelajari ya. Anemia mikrositik, anemia normositik tadi ya. Kita udah belajar mengenai jenis-jenis anemia ya. Anemia makrositik gitu ya. Seperti itu. Ini udah dirangkum dari bahan belajar kalian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ini ya. Ini adalah jenis dari anemia mikrositik. Anemia mikrositik ada anemia defisiensi besi, anemia talasemia, anemia sideroblastik. Ini merupakan kelompok dari anemia mikrositik. Nanti juga ada anemia makrositik, ada dua. Anemia defisiensi vitamin B12 sama anemia defisiensi asam folat. Asam folat itu vitamin B9 ya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini mengenai anemia? Ya mengenai eritrosit sampai ke anemia dulu. Tidak, Dok. Jelas. Aman ya? Dan nanti kalau misalkan ada yang mau tanyakan apa namanya Aman. saat berjalannya kuliah nanti boleh tanyakan ya. Wait sebentar. Nanti boleh tanyakan kalau ada yang mau tanyakan ya. Tapi ini bisa dijadikan bahan belajar dulu. Besok kita akan belajar mengenai hormon ya. Hormon ini cukup kompleks aku rasa. Introduction saja, sedikit aja supaya kalian memahami apa itu hormon, supaya nyambung besok. Tubuh kita itu, otak kita bisa berkomunikasi dengan sel-sel lainnya menggunakan dua cara. Pakai kabel atau pakai wireless. Kalau pakai kabel, namanya saraf. Jadi otak kita bisa berkomunikasi sama sel tangan kita, jauh ya jaraknya ya, otak ke tangan ya, itu bisa pakai kabel deh, pakai saraf. Tapi ternyata otak kita juga bisa bicara dengan sel tangan kita menggunakan wireless, menggunakan hormon. Itu yang kita sebut dengan hormon. Jadi hormon itu merupakan media komunikasi sebenarnya antara sel-sel tubuh kita, tapi kemudian tidak menggunakan kabel ya. Mungkin gitu sederhananya ya. Oke. Oke, ya sudah. Nanti kalau ada yang mau tanyakan boleh. Ini apa nih? Boleh ditanyakan di grup atau boleh ditanyakan secara personal juga. Ini kenapa ini? Seperti itu. Oke. Kak, mau izin bertanya. Oh boleh, monggo. Tadi kan dijelaskan ketika eritrosit dipecah itu Hmm? Fe dan globin itu nggak dibuang, tapi porfirin yang dibuang ya. Hmm, hmm. Nah itu berarti apakah Fe pada perempuan itu terbuang saat menstruasi? Terus apakah berarti laki-laki itu nggak harus minum zat tambah darah seperti itu? Oke, beda dek. Kalau pada perempuan, yang terbuang itu semuanya dek. Ini kan kalau misalkan pemecahannya lewat spleen, ya nggak sih? Kalau pemecahannya lewat spleen, maka dia akan dipecah-pecah dulu menjadi Fe, globin, dan juga porfirin tadi kan? Kan seperti itu. Sehingga nanti ketika dipecah lewat spleen, kita bisa ngambil zat-zat pentingnya. Fe-nya bisa kita ambil lagi, globinnya bisa kita ambil lagi. Itu yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, laki-laki terutama. Akan terjadi pemecahan eritrosit di spleen. Tapi pada perempuan, selain terjadi proses pemecahan eritrosit di spleen, dia juga eritrosit terbuang secara cuma-cuma melalui peluruhan dinding rahim atau peluruhan dinding vagina. Sorry, dinding uterus, dinding rahim ya, kalau dinding vagina, mohon maaf. Dinding uterus, dinding rahim. Jadi eritrositnya justru terbuang tiga-tiganya deh. Fe-nya terbuang, globinnya terbuang, hemnya terbuang. Kalau pada laki-laki tadi,
karena proses destruksi eritrositnya terjadi di spleen sebagian besar seperti itu, maka kita masih punya cadangan Fe. Karena Fe-nya masih disimpan, diabsorpsi lagi. Kalau pada perempuan, eritrositnya terbuang melalui dinding rahim yang tergerus tadi atau meluruh tadi, sehingga semuanya terbuang. Fe-nya terbuang, globinnya terbuang, porfirinnya terbuang, sehingga Fe-nya jadi berkurang pada perempuan. Makanya dia perlu asupan dari luar. Kalau pada laki-laki nggak mengalami menstruasi ya, jadi eritrositnya akan dihancurkan melalui skema yang runut seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Jadi nggak perlu minum Fe ya, kalau pada laki-laki ya, ya kecuali kamu mengalami anemia mungkin perlu. Tapi kalau pada perempuan perlu Fe karena dia terbuang Fe-nya. Kalau pada laki-laki nggak, terabsorpsi dia ya. Alhamdulillah ya. Oke, berarti nggak yang mau tanyakan? Pertanyaannya bagus, Dek. Itu berarti kamu menandakan bahwa kamu itu paham. Jujur aja seperti itu. Nanti coba didengarkan lagi ya, recordnya. Eh, apa namanya? Kalau kalian sudah paham materi dasar, insya Allah materi-materi atas itu lebih mudah. Seperti itu. Jadi bisa membayangkan. Ya, itu pertanyaan logis tadi tuh. Oke, udah mungkin itu aja teman-teman. Materi mengenai apa namanya plasma, red blood cell atau eritrosit dan juga anemia ya. Anemia merupakan kondisi ketika eritrosit terlalu rendah ya di dalam darah. Seperti itu. Oke, sudah nanti boleh baca-baca lagi slide-slide yang ada di sini. Oh ya, nanti buat teman-teman yang mau belajar lebih dulu, sebentar, aku cekuan. Yang mau belajar lebih dulu, biasanya kita akan belajar di Hamin seminggu masuk kuliah, masuk kampus. Monggo, kalau pengen belajar lebih intens, ya, kalau pengen belajar lebih banyak, nanti boleh gabung kelasnya sama Aureus. Nanti insya Allah dipandu juga sama Dokter Aura ya, sama cutting kalian sendiri. Dan kebetulan beliau salah satu mahasiswa berprestasi juga di WMP ya pada saat itu. Jadi monggo, nanti kita bisa belajar lebih banyak di Aureus. Hamin seminggu kita udah belajar, ya, seperti itu. Ini ada paket-paketnya, ada yang per blok, ada per semester, sama ada private. Seperti itu. Insya Allah ini yang paling apa namanya yang paling murah tapi dengan kualitas terbaik ya Aureus ini ya. Jadi di sini ini per semester fee-nya adalah 2 dan juga 2,5 juta itu sudah dapat sama Nukleus. Nukleus ini aplikasi kedokteran, Dek. Aplikasi kedokteran yang seperti Osmosis, tahu nggak Osmosis ya? Pernah nonton di YouTube mungkin Osmosis ya? Di sini video-video udah lengkap, semua video ada di sini dari dasar sampai dengan ke UKMPPD nanti. Jadi sampai sampai nanti akan dapat akses Nukleus sampai dengan lulus FK insya Allah. Seperti itu dengan ikut program ini. Jadi sampai lulus FK udah dapat Nukleus juga ya. Seperti itu. Ini jumlah pertemuannya ya per minggunya. Kalau misalkan platinum itu ada 5 kali pertemuan per minggu. Dan juga ada extra time. Extra time ini jadwal pertemuan tambahan. Jadi kalau misalkan kalian dari pertemuan sekarang ini masih belum paham, kalian boleh minta sama dokternya, dok, boleh minta pertemuan lagi nggak? Sendiri. Itu boleh. Belum paham misalnya, yang tadi kita bahas, itu boleh nanti di extra time ini. Jadi jam belajar tambahan gratis dan sepuasnya. Bebas mau belajar kapanpun. Ya. Biasanya nanti kita juga ada drilling class dan juga tryout. Ini soal-soal yang kita gunakan pasti soal-soal dari FKUMP, terutama dari kating-katingnya nanti. Atau di kumpulan soal dari angkatan-angkatan sebelumnya. Ya, gitu. Ini juga ada garansi ya, kalau misalkan IPK kalian di bawah 3,0, kalian nggak usah bayar. Ya, itu nanti uangnya dikembalikan. Tuh. Oke, ini harga normalnya 2 dan juga 2,5. Sementara kalau misalkan diskonnya menjadi ini ya deh ya. Early bird-nya nih ya kalau nggak salah ya. Nah ini menjadi 1,9. Dan khusus FKUMP itu ada diskon lagi kalau nggak salah, nanti dibantu sama Mas Alif mungkin nanti untuk dipandu. Itu menjadi 1,8 atau 1,7. Ya, itu udah per semester, udah sama semuanya sampai kalian ujian-ujian perbaikan juga. Insya Allah seperti itu. Ya, oke. Udah itu aja mungkin. eh, Kalau misalkan pengen belajar lebih dulu, nanti kalian boleh hubungi adminnya Aureus jadi ya. Karena nanti belajarnya hamin seminggu udah belajar duluan nanti. Karena materi di FK padat. Ya, kalian sudah merasakan sendiri semester genap ya.
Oke, itu aja. Guys, aku boleh foto dulu nggak ya? Mohon maaf ini. Boleh on cam nggak? Atau Mas Alif, ada Mas Alif nggak? Mas Alif, yang sudah pasang Ya, video, halo Mas. yang sudah pasang video background boleh on cam deh, teman-teman ya. Dokumentasi bahwa kita pernah ketemu ya. Atau nggak pasang nggak apa juga deh. Malu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mas Alif kalau gitu apa namanya minta tolong di foto ya, foto ini aja, apa namanya partisipannya aja. Maksudnya untuk dokumentasi aja. Oke, ya sudah adik-adik. Mungkin Oke, baik Mas. mungkin itu ya adik-adik ya. Oh ini sudah di keren tadi malu masih. Ini tak tak stop share dulu Mas Alif. Mas Alif boleh di screenshot ya. Kita foto bareng nih. Guys, ada yang dari Kalimantan nggak? Oke, boleh. Ada yang dari Kalimantan nggak kalian? Aku dari Kalimantan nih, dari Bontang, dari Samarinda. Ada? Ada dokter, Oh, dari mana gak nih asalnya? saya dari Kalimantan Selatan dokter, Di mana tuh? di Banjarmasin dok. Oh, Banjar. Jauh banget ke Purwokerto ya. Betul dokter. Oke. Salam kenal ya Gani ya. Baik dokter. Oke. Besok kita belajar lagi ya. Kita belajar tentang hormon ya. Pada pendahuluannya dulu paling tidak supaya paham. Sudah Mas Alif? Dipandu dong Mas Alif. Satu dua. Sudah, ayo. Oke, oke teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, aman Mas. Yang income sudah terlihat. Oke. Terima kasih. Ya sudah, makasih banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sama Dokter Aura. Kalau kalian pengen ketemu sama Dokter Aura nanti boleh lah nanti ya sharing-sharing sama beliau juga ya, tanya-tanyain tentang apapun tentang FKUMP ya. Oke, makasih banyak. Besok kita ketemu lagi insya Allah untuk bahas materi berikutnya ya. Aku akhiri dulu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya tak kirimin nanti ya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih dokter. dokter. Terima kasih dok. Sama-sama deh. Dadah.